Samsung baru aja kenalin HP lipat baru mereka, Galaxy Z Fold 7, yang katanya makin tipis dan enteng. Beneran berasa atau cuma gimmick doang? Terus lensa 200 megapikselnya secanggih apa kalau dibandingin sama Fold 6? Gue udah pegang HP ini langsung beberapa jam dan banyak banget hal menarik yang pengen gue ceritain ke kalian, termasuk One UI 8. Yuk kita bahas. Betul, jadi untuk kali ini tidak ada fitur Oke, impresi gue sama Z Fold 7 ini masih punya karakter yang sama ya. HP panjang, ramping, dan enak digenggam satu tangan. Nah, kalau dibandingin sama Fold 6, jelas Fold 7 ini lebih menarik. Terutama lebih tipis sekitar 3 mili kalau dilipat gini. Dan lebih enteng sampai 24 gram loh. Berasa banget bedanya. Kalau dibandingin sama S25 Ultra juga lebih enteng sekitar 3 gram. Dari sisi ukuran dia juga lebih tinggi dan lebar ya. Terpaut sampai setengah senti. Bikin pengalaman ngetiknya lebih legaan dari Fold 6, tapi tetap punya ciri khas HP memanjang kotak kayak remote TV yang buat gua suatu pembeda sih dari HP lipat lainnya. Coba ya kita tanya adek gua impresi dia kayak gimana. Gimana Vi? Impresinya? Sama sih kayak Koko bilang tadi, ini tipis terus enteng banget, tapi ini salfok banget. Kenapa kayak lubang casannya tipis banget, kayak mepet banget. Oh coba ya kita bantuan. Ternyata masih kecolok. Iya gila mepet banget ya si lubang casannya. Terus satu lagi yang gua ketemu, kalau ring kamera modulnya ini sekarang udah jadi tipis lagi ya, balik lagi ke settingan awal. Habis itu pas dibuka layarnya lebih luas ya, 8 inch dia sekarang. Berbanding 7,6 di Fold 6. Mau nonton ataupun multitasking harusnya lebih nyaman. Habis itu buat lipetannya bisa gue bilang lebih rata sih. Dan gue juga nggak bisa kebandingin sama Fold 6 gue ya, karena Fold 6-nya udah lumayan lama dipakai tuh. Terus kalau buat angle-nya, kalau gue bilang sih dia nggak sekaku Fold 6 ya. Jadi maksudnya sudutnya itu nggak seluas si Fold 6. Sedangkan yang Fold 7 ini, kalau gue bengkokin dikit, tuh dia udah jadi lurus. Gue nggak tahu sih, mungkin plus minus kali ya. Gue bandingin sama yang Fold 6. Kalian bisa lihat, ini dia masih bisa nahan nih di jarak kayak di sudut kayak begini. Guys, dan karena bodinya tipis ini, kamera modulnya jadi kelihatan lebih tebel loh. Dan pas gua taruh di sini, goyang banget. Terakhir buat materialnya, untuk bagian depan dia pakai Gorilla Glass Ceramic 2 ya, sama kayak yang dipakai Samsung S25 Edge. Di belakang Victus 2, dan untuk framenya pun dia punya nama keren, Advanced Armor Aluminium. Oh ya guys, jadi kalau kalian ke galeri, dia ada tombol baru audio eraser gitu ya, yang buat ngilangin noise secara langsung. Jadi tanpa ngubah file aslinya tuh. Baru mereka Galaxy Z Fold 7 yang katanya makin tipis dan enteng. Lumayan kan, kita udah bisa tahu hasilnya tanpa harus diedit dulu. Dan kalau mau ubah file aslinya ya kayak biasa, tinggal ke video, diedit, baru ke audio eraser. Oke, jadi sebelum kita kepoin si Flip 7, mari bahas spesifikasi ada apa dengan gua? Spek singkat Fold 7 ini ya, yang lengkapnya kalian bisa cek aja di layar. Kalau diperluin bisa di pause. Paling yang pengen gua highlight di sini, apa aja bedanya sama Fold 6? Pertama dari ukuran layar pastinya lebih gede ya, mau layar dalam ataupun luarnya. Terus buat chipset pakai Snapdragon 8 Elite, untuk baterai masih sama di 4400 mAh dengan lensa utama yang punya resolusi 200 megapiksel. Terus buat ultra wide, tele, dan selfie di lensa covernya masih sama tuh. Dan terakhir, ini menarik, lensa selfie di dalam layarnya ini sekarang udah nggak under display lagi loh. Jadi sekarang ada tombol bulatnya. Ini menurut gua plus minus ya, kalau si Fold 6 ini punya layar yang mulus tanpa tompel. Sedangkan Fold 7 punya kualitas lensa selfie yang jelas jauh lebih baik. Ayo, kalian tim yang mana nih? Selebihnya sama aja sih untuk spesifikasi kedua HP ini. Sama-sama belum silicon baterai dengan charging yang masih sama 25 watt dan wireless charging 15 watt. Oke, mari sekarang kita ke Flip 7. Yang mana secara ukuran bedanya tipis aja sih. Flip 7 ini lebih lebar, sedikit lebih tinggi, dan tipisan dikit.
Cuman hal yang menarik bukan di situ kawan. Kalau kalian lihat layar covernya, sekarang jauh lebih luas ya, 4,1 inch dari sebelumnya 3,4 inch. Dan bezelnya pun terlihat jauh lebih tipis. Jadi isi layarnya itu ya cuman 2 bulatan lensa sama flash aja. Terus nggak cuman lebih luas, tapi secara refresh rate sekarang ada peningkatan ya. Udah support 120 Hz. Dimana di Flip 6 dulu statis di 60 Hz aja. Ini salah satu upgrade yang ditunggu ya. Terang banget, gua gelapin dikit, up. Habis itu kalau dibuka layarnya lebih gede juga di 6,9 inch, yang sebelumnya 6,7 tuh. Nah lanjut buat performance, dia pakai chipset Exynos terbaru flagship nih, yaitu Exynos 2500 berfabrikasi 3 nanometer buatan Samsung. Yang mana yang sebelumnya itu dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 berfabrikasi 4 nanometer ya. Terus buat yang penasaran, Bang, kalau misalnya di US atau di Korea gitu pakai Snapdragon 8 Elite juga nggak kayak Fold-nya? Nah, khusus untuk yang tahun ini, Flip 7, semua negara itu pakai Exynos 2500. Jadi nggak ada yang ngebedain. Terus selain chipset, peningkatannya ada di baterai ya, yang sekarang 4300 mAh. Naik 300 mAh dari sebelumnya 4000. Ya, nggak terlalu gede, tapi lebih mending daripada nggak sama sekali. Gila, enak banget layarnya, jadi luas isinya layar semua. Wow, ini lebih luas lagi. Tadi kita ini. Terus cover screen yang lebih luas ini bisa apa aja? Tadi kalau kita lihat bisa pakai buat Gemini ya, dan Gemini Live. Habis itu Gemini Live-nya bisa pakai kamera juga. Macem-macem sih. Apalagi kalau buat kamera, dia bakal lebih nyaman ya. Karena kalau tadi gue bandingin sama Flip 6, lebih luas aja gitu gambarnya. Terus juga ada beberapa animasi yang mantep sih. Kayak tadi misalnya pas kita kasih tanda 5, timer itu mundurnya ada animasinya tuh. Habis itu pas mulai recording ada kedap-kedip merah di lingkaran lensanya sih, keren banget. Terus kalau mau ngezoom juga tinggal swipe aja. Jadi kalau mau buat vlog kayak begini gampang banget. Untuk spek lengkap Flip 7 ini gue langsung tampilin aja di layar ya. Kalian bisa pause kalau mau lihat lebih lama. Dan sekarang kalian dilihat di kamera utamanya. Sekalian gue pengen berterima kasih ke kalian yang udah selalu support channel ini, nge-like videonya, sampai bisa diundang Samsung buat unpack. Thank you banget guys. Panas, pindah ke dalam lah. Kita pindah tempat yang nyes. Wah, lumayan nih, ber-AC guys. Terang banget. Oke, jadi kalau ngomongin OS, kedua HP lipat ini berbasis Android 16 One UI 8 ya. Yang mana sejauh ini gue ada ketemu beberapa perubahan dan peningkatan dari fitur yang ada. Di antaranya yang dari sisi layout itu, sekarang jadi lebih rapi sih. Kayak misalnya di My Files, kategorinya dibikin lebih compact dan posisinya ditaruh di atas. Untuk recent filenya sekarang juga ada detail plus bisa difilter. Habis itu kalau kita ke galeri dan pilih menunya, tampilannya lebih cakep nih. Terus backgroundnya ngeblur gitu. Terus untuk peningkatan dari fitur yang ada, misalnya pas kita lakuin split screen, sekarang lebih fleksibel. Kalau dulu di atas 70% itu udah kebuang app-nya. Tapi sekarang mungkin sekitar 90 masih bisa di split. Dan kalau di tab gini, bisa otomatis switch kayak di expand gitu. Terus sekarang quick share-nya juga lebih update. Ada informasi files yang mau dikirim, sama terima atau kirim file tinggal pencet di bagian bawah aja. Apalagi ya, paling audio eraser yang tadi sih. Sama kalau kita ke wallpaper, ada yang dinamis. Setahu gua, wallpaper ini bakal berubah seiring berjalannya waktu ya. Jadi kalau emang udah agak malam, wallpapernya agak redup gitu. Oh ya guys, sebelum kita ke harga, gua pengen kasih tahu kalau Samsung keluarin 2 jam baru ya. Ada Watch 8 regular sama Watch 8 klasik. Gue cari. Mana ya? Betul bro, pinjam ya. Dan ini dia guys, ini Watch Series 8 regular, yang ini juga regular, dan terakhir ini dia yang 8 klasik. Ada rotating bezelnya, sama apa nih, quick button. Mereka bilang sih katanya ini Watch Series tertipis yang pernah ada guys. Desainnya minimalis gitu. Terus katanya sih keduanya udah support dual GPS, lebih terang sampai 50%, fast charging, dan pakai chipset 3 nanometer. Yuk kita ngomongin harganya.
Oke guys, ini yang ditunggu, varian dan harga. Pertama untuk warna, default itu dia ada blue shadow, jet black, silver shadow, dan warna terakhir eksklusif itu dia yang mint. Buat variannya ada 3, mulai dari 12 plus 256 sampai ada 16 plus 1 tera. Harganya mulai dari 28,5 juta tuh. Sedangkan Flip 7 punya warna yang mirip sih. Ada blue shadow, jet black, dan coral red. Dengan warna online eksklusifnya mint juga. Buat variannya cuma ada 2 ya, mulai dari 18 juta. Terus kalau buat promonya sih biasa ya, ada free up. Oke, bentar. Ada free upgrade storage yang mana kalau kalian beli 256 dapat 512 dan seterusnya. Plus berbagai promo yang kalian langsung lihat aja di layar. Mulai dari bank cashback, trade-in, dan lain-lain. Dari tanggal 9 sampai 31 Juli. Wih guys, gue punya tambahan info nih tentang S Pen sama Z Flip 7 FE ya. Untuk yang S Pen ini gue baru ngeh karena ada yang komen di IG gue dari blog kopi yang tanya, S Pen-nya udah nggak bisa ya bang? S Pen betul, jadi untuk kali ini tidak ada fitur S Pen di Fold 7. Nah, alasannya ada 2. Yang pertama itu dari data internal Samsung, penggunaan S Pen di Fold 5 dan Fold 6 itu nggak terlalu banyak. Dan alasan kedua, fitur itu dihilangin karena untuk mendapatkan desain yang tipis dan enteng tadi. Nah, yang terakhir tentang Z Flip 7 FE ya. Jadi waktu acara unpack tadi sama sekali nggak ada diomongin ya tentang barang itu. Bahkan harga yang di-share pun cuma ngomongin Fold 7 sama Flip 7 doang. Jadi kemungkinan besar ya nggak launching di Indonesia ya. Atau mungkin ke depannya. Tapi pas gue kepoin di websitenya Samsung, ternyata mereka lakuin pre-order loh. Dan tahu apa yang bikin gua wow? Ternyata spesifikasinya sebagian besar mirip banget kayak Flip 6. Serius, mulai dari desainnya sama sebagian besar speknya. Yang ngebedain itu dari chipset, yang mana dia pakai Exynos 2400. Untuk harganya sendiri, kalau gua lihat di launchingnya, mereka jual seharga 900 USD ya. Sedangkan yang Flip 7 biasa itu 1100 USD. Atau selisih sekitar 3,2 juta. Jadi gimana guys, menurut kalian tentang Z Flip 7 FE ini? Apakah dia HP daur ulang Flip 6? Anyway, sekarang udah mau jam 5 dan gua harus lanjutin edit video ini biar bisa cepet-cepet publish ya. Jadi biar usaha gua begadang bikin video ini gak sia-sia, jangan lupa like video ini ya dan subscribe juga buat yang belum. Thank you.